Harus paham teman-teman sekalian, anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita, kedua mata, kedua telinga, lisan, hidung, telapak tangan dan jari-jarinya, kaki juga, ya. Semua ini kemaluan, ini semuanya organ-organ tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai perangkat untuk melakukan ketaatan kepadanya dan bukan kemaksiatan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, surah nomor 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun illa Allahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin manusia, fasilitas yang aku berikan dari badannya itu, ya, waktunya, semua di muka bumi ini dari tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis makanan yang dia bisa dapatkan, pakaian yang akan dia kenakan, semuanya, udara, api, apa saja ini kecuali untuk digunakan beribadah kepadaku. Dan makna ibadah adalah semua niat, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, kata Allah, tidak menginginkan rezeki dari mereka. Aku, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki dan maha kuat. Maka teman-teman sekalian, ini harus difahami sebagai pondasi dasar. Jadi tidak boleh kita gunakan anggota tubuh pada kemaksiatan. Kalau seandainya ada orang terjerumus dalam kemaksiatan karena kejahilannya, belum faham atau kena kelalaiannya, kena godaan syaitan atau lingkungannya, maka dia masih punya satu kata kunci rahasia. 6 huruf ini rahasianya, taubat. Taubat kepada Allah SWT artinya betul-betul ingin kembali kepada ketaatan Allah dengan meninggalkan kemaksiatannya, tanpa harus memperdulikan lagi ya konsekuensinya apa. Intinya saya sudah bertaubat, saya harus meninggalkan semua kemaksiatan tersebut dengan tulus kepada Allah SWT. Allah akan perbaiki keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki keadaannya. Dan bagi seseorang yang Allah tidak membuka kesalahannya di dunia, dia diharamkan membuka kepada orang lain. Tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah tutupin kesalahannya, lalu dia membongkarnya sendiri. Ya, kalau orang berzina tidak ada yang tahu sama sekali. Dosa besar, baik. Dia taubat kepada Allah SWT, tutupin. Tidak boleh dia buka lagi. Ada orang semalam suntuk, Allah tutup aibnya. Tidak ada yang tahu. Besok pagi dia ke kantor cerita sama orang. Kenapa harus cerita? Dia tidak dibutuhkan untuk menceritakan itu. Baik itu kita mengerjakan amal soleh karena bisa ria, atau kita berbuat dosa karena bisa mendatangkan murkahnya Allah. Kok sudah melanggar masih cerita lagi? Gitu. Gak perlu. Harusnya kita faham masalah itu. Ya. Dan teman-teman sekalian, taubat ini gak boleh ditunda. Gak ada waktu. Kalau orang masih terus lalai, ini kebodohan. Apa jaminannya teman-teman kita masih bisa berdiri dari tempat duduk kita sekarang? Apa jaminannya kita masih bisa pulang ke rumah? Masih bisa melakukan program-program yang sudah kita planningkan untuk ke depan atau rencanakan ke depan? Bukankah banyak kasus-kasus terjadi orang tidak sadar? Kasus terjadi kemarin tsunami, jadi banjir, orang lagi jalan tidak tahu. Ada banyak orang yang meninggal tanpa tahu kalau itu sedang terjadi. Kasus pesawat yang jatuh, mana orang tahu? Kalau dia tahu sebelumnya dia nggak bakal beli tiket. Tapi dia tidak tahu, subhanallah, ajal datang kita tidak tahu kapan. Kebodohan orang kalau dia menganggap, oh tidak akan meninggal, terus saja dalam kelalaian. Bagaimana seseorang itu bisa tenang, kata sebagian ulama salaf. Dia bisa tenang sementara dia tidur lalai, tidak sholat malam, tidak sholat subuh, ya, atau dia dalam gelimang dengan kemaksiatan, sementara di depan matanya mati sedang membuka mulutnya. Dan di akhirat tidak ada pilihan, surga atau neraka. Tempat yang abadi nikmat atau tempat siksaan yang menyakitkan dan abadi. Gimana bisa seseorang bisa merasa aman dengan itu? Dia terima tidak terima itu faktanya akan terjadi. Dia beriman, alhamdulillah, dia akan selamat. Dia tidak beriman, dia akan rasakan akibatnya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung masalah itu. Maka harusnya seseorang faham masalah ini, teman-teman. Taubat tidak boleh ditunda. Dan harus betul-betul tulus, ikhlas dari hati. Tanpa harus memikirkan lagi apa perkataan orang. Ya, oh kamu berubah ya, kamu begini ya, kamu so alim, apalah terserah dia mau ngomong apa. Yang penting saya memang tahu ini kesalahan, saya harus tinggalkan. Itu intinya. Kita menjadi orang baik. Dan siapapun yang taubat nasuha kepada Allah, betul-betul dia tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berkahi kehidupannya. Banyak sekali hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan bagi dia. Keberkahan di rumah tangganya, keberkahan di turunannya, keberkahan di hartanya. Walaupun dalam proses taubat, kata sebagian ulama, akan ada pembersihan-pembersihan masa lalu.
Jadi kalau misalnya tobat hari ini, mungkin akan ada waktu, dia sudah maksiat sama Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ada prosesi, setahun, 2 tahun. Tapi dalam proses 1 tahun, 2 tahun itu mungkin masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Tapi kalau sudah bersih bekas-bekas dosanya, maka dengan sendirinya, seperti mobil yang sedang melewati becek yang banyak, sekarang sudah dapat jalan raya yang mulus dan licin. Maka itu prosesi pembersihan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang muslim yang tertimpa rasa sumpek, sedih, gangguan orang, penyakit, ya, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi memang ada prosesi pembersihan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan diri dan mengingatkan kita semua. Dan subhanallah saking ikhlasnya beliau menyampaikan ini sampai kepada kita di pagi ini pun. Mungkin akan terus dibahas oleh para dai-dai di seluruh dunia. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu amalakum qabla an tuzanu. Artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti hari kiamat. Jadi kita harus menghisab diri kita sendiri, apakah sudah baik atau tidak. Apakah kita sudah taubat atau belum? Apakah masih ada kemaksiatan kita lakukan atau tidak gitu. Dan timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang nanti. Sampai sebagian kaum salaf itu melakukan muhasabah benar-benar. Kalau dalam sehari ada satu saja yang nyantol kepada dosa, itu sudah cukup membuat mereka gelisah, nggak bisa tidur. Khawatir nanti justru satu itu mengganggu amal soleh dia yang lain, walaupun amal solehnya lebih banyak. Gitu. Maka harusnya kita tidak boleh tenang dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Taubat tidak boleh ditunda. Ya. Salah satu hal yang berbahaya kalau orang tidak taubat, teman-teman, sebelum meninggal adalah persaksian anggota tubuhnya. Dan ini bahaya sekali. Kalau selama ini kita berbuat apa saja, kita masuk hotel berzina, berbuat apa saja, anggota tubuh kita seakan-akan mendukung kita. Padahal sebenarnya hanya karena tugasnya dia saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang amanahkan. Tapi dia nanti hari kiamat akan berbicara, memberikan kesaksian. Kalau saya disalahgunakan ya Allah. Makanya harus hati-hati teman-teman. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan beberapa kisah berhubungan dengan masalah bagaimana kalau orang menjaga anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan jaga anggota tubuh itu. Ya, di antaranya adalah kisah seorang syekh di Saudi yang pernah umurnya sudah hampir 80 tahun. Kemudian dia pergi rekreasi sama beberapa muridnya, naik kapal laut, tiba-tiba kapalnya mati mesinnya dan akan tenggelam. Kemudian ada pulau tapi cukup jauh, lumayan. Tidak ada satupun muridnya yang bisa berenang. Dia pada saat mengajar tiap hari, kalau murid-murid tahu, adalah orang yang sangat tenang, berwibawa, seperti nggak ada keterampilan sesuatu gitu, kecuali hanya memang punya ilmu syar'i. Tiba-tiba dia membuka jubah, dia turun, dia membantu satu persatu muridnya sampai ke pulau itu. Kemudian lebih jauh daripada itu, beberapa barang penting berhasil dibawa sama dia dalam umur 80 tahun. Setelah selesai semua, murid-muridnya pada tanya waktu sudah selamat semuanya, Masya Allah, dari mana Syekh kekuatan ini? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan luar biasa. Di 80 tahun bisa membantu semua muridnya selamat dari kapal itu. Barang-barang yang penting pun berhasil diangkat sama dia dalam kondisi berenang. Ya, ini bukan hal yang ringan. Maka dia mengatakan, ketahuilah, saya selama hidup dari muda, dari balik sampai sekarang, saya tidak pernah gunakan anggota tubuh saya dalam kemaksiatan. Maka Allah SWT menjaga. Para ulama-ulama sampai sekarang, kalau teman-teman lagi umroh, masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Haram Mekah, coba keliling, nanti dengar ada suara ceramah, dekatin coba, lihat. Kalau kita dekat, lihat, mereka jenggotnya sudah pada putih, ya, ada yang didorong pakai kursi roda, tapi kalau kita dengar suaranya di mikrofon, mungkin lebih lantang daripada suara kita. Allah SWT berikan mata yang terang, tubuh yang kuat, ingatan yang kuat. Allah SWT berkahi karena anggota tubuh itu dipakai dalam ketaatan. Dan itu yang benar, gitu kan? Itu yang benar. Kesaksian ini akan berat teman-teman sekalian, karena bukan lagi orang lain yang berbicara, tapi tangan akan berbicara, mata akan berbicara, semua kulit, rambut, semua akan memberikan kesaksian. Kalau ada orang berzina di hotel lalu dia fikir dia akan selamat, tidak ada yang tahu, ya, kecuali memang dia bertaubat kepada Allah SWT, dia perbaikin, itu berbeda, Allah SWT akan tutupin. Tapi kalau dia dengan kebodohannya menganggap tidak ada yang tahu, ini kebodohan besar ini, ya. Karena lampu ini adalah makhluknya Allah, udara yang dia hirup makhluknya Allah, air yang dia pakai di kamar mandi makhluknya Allah, ranjang semua makhluknya Allah, bahkan tubuhnya sendiri adalah makhluknya Allah SWT. Kata sebagian ulama, andai saja tubuh itu bisa berbicara di dunia, bukan cuma di akhirat, Allah kasih di dunia pun dia bisa berbicara, maka setiap kali ya, dia digunakan dalam ketaatan, dia akan mengatakan, engkau telah beruntung,
karena menggunakanku pada tempatnya. Dan kalau seandainya digunakan pada kemaksiatan, maka dia akan mengatakan, kalau bukan karena tugas dari Allah, maka pasti aku akan tidak pernah menerima apa yang kau lakukan ini. Jadi anggota tubuh kita sebenarnya juga tidak mau melakukan itu. Memegang yang haram, memeluk, mencium, melampiaskan biologis yang haram. Ini semua Allah memang buat tubuh kita nggak mau. Ya, tidak menginginkan itu. Makanya kita punya penyesalan-penyesalan dan perasaan tidak nyaman, ketakutan, itu semuanya supaya kita tidak menggunakannya pada kesalahan.